Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu kita pada hari ini. Sama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sama-sama kita mau menyembah Tuhan saat ini. Oleh sebab itu tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, kami boleh ada untuk kembali dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Engkau yang hadir, yang memberkati kami pribadi lepas pribadi. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Yang kami renungkan ialah sepanjang sisa hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu. Oleh sebab itu kami jaga pikiran perasaan kami, tingkah laku kami, agar dapat seiringan dengan pikiran perasaan-Mu, ya Bapa. Mari sama-sama katakan sama Tuhan. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Kembali katakan sama Tuhan, ku hanya ingin mengasihi-Mu. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu, sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan Tuhan dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan. Ini rindu setiap kami Tuhan, hanya ingin mengasihi dan menyenangkan Engkau saja. Kembali angkat pujian ini. Ku hanya ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati dan jiwaku, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Ku hanya ingin menyenangkan-Mu. Segala perkara setiap waktu,
Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya menyenangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkanmu, senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, menyenangkanmu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan hatimu, menyenangkanmu. Senangkanmu ya Tuhan, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun ku berada, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan, dimanapun ku berada, dimanapun ku berada. Senangkan Tuhan. Oh, senangkan hatimu ya Bapakku, sampai tutup usiaku, sampai habis nafasku, sampai habis nyawaku. Ku putuskan iring Engkau saja ya Bapa, sampai putih rambutku, sampai Kau berjumpa denganku di keabadian bersamamu ya Bapakku. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Ini janji kami Tuhan, ini janji kami Tuhan. Biar setiap apa yang kami lakukan bertepatan dengan hati-Mu ya Bapakku. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. Kami jaga hidup kami ya Bapa, sampai habis waktu kami, sampai kami menutup mata. Dan yang kami rindu ialah kami berjumpa muka dengan Engkau ya Bapakku. Ini rindu kami. Mari yang merindukan sama-sama pandang Tuhan, sampaikan kecintaan-Mu sama Tuhan. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, ku tetap tinggal di hadirat-Mu.
sampai menutup mata, oh, sampai menutup mata, sampai nanti di surga ku tetap tinggal di hadiratmu. Engkau perhentianku, indah pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadiratmu. Selamanya ku hidup di hadiratmu. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di ibadah tengah minggu ini. Kiranya Engkau hadir dan mengajar setiap kami, tak terbatas oleh ruang maupun waktu. Kami mendengar pengajaran yang dari hati-Mu saja, Bapa. Kami bersyukur buat segalanya. Kami siap untuk mendengar kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Spiritual awakening atau kebangunan rohani. Seringkali kita simplifikasi atau mungkin orang Kristen pada umumnya sederhanakan dengan suatu ledakan emosi, dengan suatu perubahan yang diawali oleh satu gugahan perasaan. Entah itu mungkin karena lagu yang dibawakan, atmosfer pelayanan, atmosfer sebuah ibadah yang akhirnya membuat diri kita terguncang, air mata menetes, dan juga akhirnya kita merasakan ada satu keinsafan yang mendalam. Seringkali spiritual awakening atau kebangunan spiritual, kebangunan rohani disederhanakan dengan hal-hal yang nampak lahiriah atau batiniah. Padahal spiritual awakening atau kebangunan rohani itu melampaui apa yang ada di luar, apa yang nampak di jasmani, di fisik kita. Bukan berarti bahwa hal yang nampak di jasmani, di perasaan kita, di hati kita itu tidak terkait dengan spiritual awakening atau kebangunan rohani. Memang menangis, merasa insaf, merasa ingin berubah, merasa bahwa atmosfer ibadah itu begitu memberkati, bisa jadi bagian dari kebangunan rohani. Tapi kebangunan rohani melampaui hal itu. Bukan hanya hal tersebut. Saya mengundang kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk membuka satu bagian firman Tuhan. Di Ayub pasal 42 ayat ke-5. Ayub pasal 42 ayat ke-5 sampai dengan yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 5 sampai dengan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apa yang Ayub katakan ini, doa Ayub ini kepada Tuhan, bisa memberi gambaran bagaimana kebangunan rohani yang sejati. Atau perkataan Ayub ini bisa mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa membedakan, bagaimana kita bisa mengalami kebangunan rohani yang benar-benar benar. Kebangunan rohani yang bukan sekedar letupan perasaan, bukan sekedar sentuhan emosi melalui atmosfer ibadah yang dirancang sedemikian rupa. Yang itu juga mudah sekali untuk dibuat atau dirancang oleh lingkungan sekitar kita, terutama dalam industri entertainment.
mudah sekali untuk meng-create sebuah perasaan, sebuah emosi yang akhirnya bermuara pada satu hal yang membuat kita semacam tersentuh. Dan akhirnya kita menyederhanakan kebangunan spiritual. Dari apa yang Ayub katakan ini kita bisa belajar tentang bagaimana kebangunan spiritual yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita alami. Mari kita belajar bersama-sama. Paling tidak ada 3 hal Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Bagaimana kita bisa mengenali bahwa kita sudah mengalami kebangunan spiritual, atau sebenarnya dalam ibadah atau mungkin dalam pengiringan kita akan Tuhan selama ini sebagai orang Kristen hanya sekedar sentuhan emosi yang akhirnya membuat kita bisa bertobat 1-2 saat, tapi akhirnya kita kembali lagi ke kubangan lama hidup kita. Mari kita lihat bersama. Ada 3 hal penting Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang bisa kita pelajari dari perkataan Ayub ini. Karena ketika Ayub mengalami hal ini atau mengatakan hal ini, dia mengalami kebangunan rohani yang benar-benar berasal dari Tuhan. Dan mari kita belajar dari tokoh ini. Pertama Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita membaca teks ini dengan serius, dengan pelan, seperti kita mengunyah makanan yang nyaman begitu Bapak Ibu ya, yang kita tidak mau cepat-cepat mengunyah, kita akan menemukan yang pertama dari ayat yang kelima ini. Kita melihat bahwa kebangunan rohani yang benar itu pasti dimulai dari kesadaran pribadi terhadap kemiskinan diri kita. Saya ulangi, kebangunan rohani itu dimulai dari kesadaran pribadi terhadap kemiskinan diri kita. Saya bedakan jadi 2 hal di sini, di poin yang pertama ini. Kesadaran pribadi dan kemiskinan diri kita. Pertama, kesadaran pribadi. Ini berarti Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang namanya kebangunan rohani itu nggak bisa produk massal. Tidak bisa produk massal. Mungkin bisa rame-rame ibadahnya. Tapi yang namanya kebangunan rohani itu harus dialami individu lepas individu. Pribadi lepas pribadi. Tidak bisa produk massal. Tidak bisa karena merasa tersentuh oleh sebelahnya, karena merasa ibadah ini begitu memberkati, karena atmosfernya diciptakan sedemikian rupa, dan akhirnya kita merasa itu sebuah kebangunan rohani. Saya katakan di awal tadi, itu bisa menjadi unsur awal, tapi itu bukanlah keseluruhan dari kebangunan rohani tersebut. Kebangunan rohani harus dimulai dari kesadaran pribadi. Yang artinya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita semua harus berhadapan dengan Tuhan pribadi lepas pribadi. Tidak bisa minta orang doakan, atau tidak bisa minta keluarga atau pendeta yang membuat kita bisa mengalami kebangunan rohani. Pendeta sehebat apapun tidak akan mendatangkan kebangunan rohani kalau kesadaran personal kita, kesadaran pribadi kita tidak ada. Harus dari diri kita dulu. Kita punya kesadaran. Kesadaran apa? Masuk ke frasa kedua dari yang tadi saya katakan. Kesadaran bahwa kita ini miskin. Bukan miskin secara finansial, bukan miskin secara keuangan atau ekonomi, bukan. Kemiskinan di sini maksudnya adalah kita bukan siapa-siapa dan sungguh kita membutuhkan Tuhan. Benar-benar butuh Tuhan. Kalau orang, terutama ya Bapak Ibu ya, mungkin orang yang sudah lama jadi orang Kristen, apalagi dia udah sampai tahap jadi aktivis atau bahkan mungkin jadi pendeta, yang namanya kesadaran akan kemiskinan itu hampir tidak ada. Enggak. Merasa sudah tahu ini, sudah tahu itu, ngerti ini, ngerti itu, aku begini kok, baik-baik saja kok, begitu. Padahal dalam diri kita lupa masih banyak hal yang jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Belum bisa membuat dia tersenyum. Yang kita lakukan adalah bagaimana membuat diri kita tersenyum, membuat diri kita bahagia. Bukan berarti bahagia diri kita itu salah. Bahagia itu satu hal yang manusiawi dan akan kita peroleh, tapi bersama dengan Tuhan. Tapi masalahnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, banyak orang merasa cukup dengan apa yang dia jalani saat ini. Tidak sadar bahwa kemiskinan kita itu masih ada dalam diri kita. Kemiskinan rohani, kemiskinan spiritual yang ditandai dari
kita belum sungguh-sungguh melihat apa yang Tuhan bahagiakan itu jadi bahagianya kita. Kita belum sungguh-sungguh merasa bahwa hidup kita ini sebuah panggilan yang luar biasa dari Tuhan. Kita belum sungguh-sungguh bisa merasakan bahwa, ya Tuhan, Engkau satu-satunya yang kuingini. Engkau satu-satunya yang kuingini. Aku benar-benar mencintai Engkau. Benar-benar mencintai Engkau. Kadang Bapak Ibu harus jujur. Cinta kita dengan Tuhan itu cinta yang bersyarat. Cinta yang bersyarat. Syaratnya mungkin bukan minta diberkati Tuhan. Tuhan, kalau Engkau berkati aku sayang sama Engkau. Tuhan, kalau Kau menyertai aku, melindungi keluargaku, aku pelayanan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang sudah lama di Truth ID sudah tidak terlalu ada di sini. Karena Bapak Ibu sudah mulai berubah cara berpikirnya. Sudah mulai berubah. Tidak mengingini hal-hal duniawi lagi menjadi satu patokan bagi diri kita. Tapi Bapak Ibu ada satu hal yang memang masih sering membuat kita akhirnya juga miskin di hadapan Tuhan. Yaitu apa? Yaitu cinta kita yang masih bersyarat. Syaratnya bukan syarat yang duniawi, tapi syarat yang terkesan rohani. Contoh misalnya, berapa banyak orang yang mencintai Tuhan karena takut masuk neraka? Berapa orang akhirnya yang memilih untuk ikut Tuhan, pelayanan, mengorbankan diri, mengubah dirinya hanya karena dia takut masuk neraka. Sampai di tahap ini sebenarnya baik. Nggak salah kok orang takut neraka, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Itu satu hal yang baik. Bisa jadi permulaan supaya orang tidak jahat gitu ya. Supaya orang berbalik dari jalannya yang jahat. Bisa. Hukuman, ancaman bisa jadi salah satu hal yang mungkin membuat titik balik bagi sebagian orang tertentu. Tapi Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa ketakutan akan neraka dan sehingga kita ingin kabur darinya supaya kita masuk surga, itu pun masih transaksi dengan Tuhan. Karena belum tulus. Titik ketulusan kita, kekayaan cinta kita pada Tuhan, itu terletak pada ketika kita sudah sampai tidak lagi mengingini apapun. Bahkan mau masuk surga, masuk neraka, saya tidak peduli. Dimanapun Tuhan ada, saya mau di sana. Dimanapun Tuhan ada, saya mau di sana. Yang penting saya bersama dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa Tuhan ada di neraka, tentu tidak. Ini adalah sebuah bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa yang menjadi fokus itu bukan tempatnya, bukan keadaannya, bukan sesuatu yang bisa Tuhan berikan, yaitu luput dari neraka dan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sesuatu yang Tuhan bisa berikan. Tapi itu bukan fokus kita. Yang jadi fokus kita benar-benar Tuhannya. Sayang Tuhannya gitu Bapak Ibu. Tuhannya sendiri. Saya punya anak umur 3 tahun Bapak Ibu. Saya punya anak umur 3 tahun. Beberapa kali saya keluar kota Bapak Ibu. Dan keluar kota biasa 3 hari, 2 hari gitu ya. Kalau malam kita cuma video call aja sama anak kita. Dan kita selalu janji bahwa kita nanti akan pulang gitu. Ketika saya tanya ke anak saya, mau apa nanti saya papa pulang? Biasanya anak saya akan jawab, saya mau lollipop Pak. Dia mau lollipop. Sederhana dan ya lucu gitu. Anak baru umur 3 tahun kan pasti taunya cuma itu aja ya. Ketika saya mau pulang dari satu kota, saya selalu menyempatkan diri untuk membeli lollipop itu di tempat di mana saya pergi ke kota itu. Memang agak kurang kerjaan sebenarnya Bapak Ibu, karena di Jakarta pun ada banyak lollipop seperti itu ya. Cuma saya belikan di kota di mana saya berada. Kalau nggak sempat baru saya pas pulang, kalau ketemu minimarket kecil saya masuk. Saya beli sesuai dengan janji saya bahwa saya akan belikan. Ketika saya sampai ke rumah, karena rumah kami di apartemen, saya masuk ke dalam rumah gitu ya. Biasanya ketika dia mendengar derap langkah kaki saya, dia akan lari ke saya. Nah yang namanya anak perempuan mungkin dengan bapaknya, ya kita punya sentimental tersendiri Bapak Ibu ya. Ketika saya datang masuk ke dalam pintu, terus dia lari ke saya dengan gembira, mukanya senyum begitu ya. Dia lari, terus dia peluk kaki saya. Terus saya langsung jongkok supaya saya bisa setinggi dia. Saya peluk badannya gitu ya.
ada satu kepuasan yang luar biasa. Dan menariknya Bapak Ibu, anak saya tidak tanya lollipopnya. Dia gak tanya lollipopnya pertama-tama. Yang dia tanya apa? Papa udah pulang ya? Papa udah pulang ya? Terus dia peluk kita. Wah Bapak Ibu, saya merenungkan hal ini, hubungan kita dengan Tuhan. Mungkin ini contoh kecil yang saya alami. Bahwa kalau orang sungguh-sungguh punya kekayaan cinta dengan Tuhan, itu bahkan dia tidak mengingini apapun yang Tuhan bisa berikan. Saya bisa kasih lollipop langsung ke depan anak saya waktu saya keluar. Maaf, maksud saya masuk ke rumah itu. Saya bisa langsung, ini lollipopnya, ini yang kamu minta, begitu. Tapi saya belum keluarkan. Tapi bahkan sebelum saya mengeluarkan pun Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tetap peluk saya, dia tetap cari saya. Bukan karena lollipopnya, tapi karena bapaknya sendiri. Wah, ini memberkati sekali. Bapak Ibu, bukankah kita masih miskin dengan Tuhan kalau kita pakai ukuran seperti ini? Seringkali kita mencari Tuhan karena ingin pertolongannya. Seringkali kita mencari Tuhan karena sesuatu yang Dia bisa berikan. Ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita sadari secara personal Bapak Ibu, secara pribadi. Supaya bisa mencapai satu yang namanya kebangunan rohani. Karena kebangunan rohani tidak bisa dicapai kalau kita masih mencari Tuhan karena sesuatu yang bisa Dia berikan. Meskipun itu adalah surga itu sendiri. Memang surga pasti diberikan Tuhan. Tapi bukan karena surga itu kita setia. Kita setia karena Tuhan itu sendiri. Karena dirinya sendiri. Bukan sesuatu yang Dia bisa berikan. Tapi karena dirinya sendiri. Karena Bapa itu sendiri. Yang kita nantikan, yang kita rindukan. Inilah titik awal dari yang namanya kebangunan spiritual. Sama seperti yang Ayub katakan, dulu aku hanya dengar dari orang saja. Sekarang aku sendiri melihat engkau. Bapak Ibu coba lihat. Ayub ini kurang hebat apa, kurang saleh apa. Ketika dia bilang, aku hanya dengar dari orang tentang engkau. Itu menunjukkan dia sadar secara pribadi bahwa dirinya miskin. Dia miskin pengalaman akan Tuhan. Dia miskin perjumpaan akan Tuhan. Dia masih berurusan dengan Tuhan itu transaksional. Ketika anak-anaknya habis pesta, dikatakan di Ayub pasal pertama, dia langsung membakarkan korban supaya dosa-dosa anaknya tidak bermasalah. Masih ada transaksi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tapi di akhir perjalanan kisah Ayub, dia bilang bahwa bukan dari orang aku mendengar, tapi aku sendiri dengan mataku mengalami engkau. Kita harus sadar secara pribadi tentang kemiskinan kita. Kemiskinan dalam apa? Dalam hal hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa hubungan kita belum sesuai atau belum seperti yang Allah harapkan. Belum. Termasuk saya Bapak Ibu. Hanya dengan perasaan miskin seperti inilah kita bisa masuk ke dalam yang namanya kebangunan rohani. Kalau orang udah merasa kaya, merasa bisa, merasa ngerti, merasa tahu, apalagi mungkin dia dosen teologi seperti saya begitu ya, dia pendeta begitu. Waduh, pasti dia merasa udah tahulah Allah tuh begini, Allah tuh begitu. Itu satu hal yang penting Bapak Ibu, pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Kita harus tahu Allah bagaimana, meskipun kita tidak bisa meraba Dia sepenuhnya karena Dia misteri. Tapi jangan pernah puas. Jangan pernah puas, teruslah merasa miskin. Karena ketika Anda merasa miskin, ketika saya merasa miskin, kita akan dipenuhi, dipuaskan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kisah Ayub, kita melihat bahwa kebangunan rohani itu adalah ketika kita menjumpai Allah dengan indera, dengan seluruh hal dalam diri kita. Melalui indera kita, melihat pengalaman yang ada, melihat hal yang ada, dan di mana Tuhan ada di sana. Ayub katakan di sini Bapak Ibu menarik. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Kenapa menggunakan mata? Mata di sini adalah metafora atau kiasan. Bagaimana Ayub melihat Tuhan dengan mata rohaninya melalui masalah yang dia alami. Seringkali kalau kita mengalami masalah Bapak Ibu, yang kita fokuskan adalah masalahnya. Yang kita fokuskan bagaimana masalah itu selesai. Tapi kita lupa apa berkat, apa hikmah yang mau Tuhan sampaikan lewat masalah itu. Kebangunan rohani dimulai dengan kejelian kita. Kejelian mata, telinga,
indera kita yang lainnya, mungkin ya sentuhan, penglihatan, pendengaran kita terhadap semua hal yang kita amati dan kita pikirkan itu, kita renungkan itu. Kenapa ya Tuhan izinkan hal ini ya? Disitulah orang bisa mengalami kebangunan rohani. Karena dia melihat Tuhan bicara lewat realitanya. Tuhan bicara lewat kehidupannya. Ada cerita sedikit Bapak Ibu tentang Bunda Teresa. Saya rasa Bunda Teresa tidak asing di telinga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, karena beliau salah satu tokoh Kristen yang monumental, penerima Nobel perdamaian. Hebat sekali beliau. Tapi Bapak Ibu tahukah bahwa Bunda Teresa itu tidak serta-merta langsung mengalami kebangunan rohani pada waktu dia menjadi seorang suster di satu biara. Meskipun ketika dia menjadi suster di biara itu, hatinya udah sungguh-sungguh diserahkan buat Tuhan. Sangat ekstrim. Kalau kita membaca tulisan beliau, sangat ekstrim. Tapi ternyata Bunda Teresa punya satu titik lagi. Satu titik lagi yang membuat dia benar-benar bangkit secara rohani. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Bunda Teresa pada awalnya bukan pelayan orang miskin. Dia di satu ordo Katolik. Ordo itu semacam organisasi dalam gereja Katolik yang sebenarnya lebih berfokus pada organisasi pendidikan. Pendidikan, jadi berhubungan sama sekolah. Dan cenderung berada di balik tembok biara yang cukup mewah di India. Yang secara finansial mungkin stabil begitu ya, karena itu sekolah yang cukup baik. Tapi Bapak Ibu, satu hal yang akhirnya mengubah Bunda Teresa masuk pada panggilannya yang sebenarnya, yaitu melayani bukan orang miskin Bapak Ibu. Bunda Teresa itu tidak melayani orang miskin, tapi dia melayani orang yang termiskin di antara yang termiskin. The poorest of the poor, itu panggilannya dia. Dan ordo yang dia dirikan namanya Ordo Misionaris Cinta Kasih, itu melayani orang yang termiskin dari yang termiskin. Kenapa dia bisa sampai di titik itu? Ada satu kisah Bapak Ibu. Ketika Bunda Teresa mau pergi retreat begitu ya, seperti mau pergi retreat gitu, mau pergi satu ibadah lah, naik kereta di India hari itu kan. Dia melihat satu bapak di India yang hari itu air itu sangat langka Bapak Ibu. Kemiskinan ekstrim, sakit penyakit itu sangat ekstrim di India, dan pasti kemiskinan sangat ekstrim di situ. Ada satu bapak yang berteriak kepada dia, "Aku haus, aku haus." Bunda Teresa melihat bapak itu dengan matanya, mendengar apa yang dikatakan bapak itu lewat telinganya. "Aku haus, aku haus." Bunda Teresa langsung teringat kepada peristiwa Yesus minta minum di atas kayu salib. Aku haus. Di titik itu Bunda Teresa langsung paham, Tuhan, Engkau memanggil aku bukan untuk pendidikan saja, tapi untuk melayani yang termiskin dari yang paling miskin. Di situ dia melihat orang itu, orang tua itu, bapak itu, dan berkata, dan mendengar dia berkata, "Aku haus." Di situ dia langsung nangkap, Tuhan memanggil aku seperti dia memanggil murid-muridnya dari atas kayu salib, minta minum. Aku haus. Akhirnya kan dicucukkan itu ya, anggur kan, kalau kita lihat cerita penyaliban Tuhan Yesus, dikasih minum ke Yesus. Disitulah Bunda Teresa langsung balik, mengerti, wah, aku dipanggil Tuhan untuk melayani mereka yang termiskin dari yang miskin. The poorest of the poor. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Karena Bunda Teresa melihat semua yang dia jalani, mendengar apa yang dia dengar dengan serius, dengan teliti. Dan dia selalu punya hubungan dengan Tuhan, connect. Makanya pesan Tuhan tuh gampang sampai ke dia. Maka dia bisa tahu di mana panggilan Tuhan buat diri dia. Kebangunan rohani menjadi satu hal yang akhirnya dekat dengan diri Bunda Teresa, karena dia benar-benar sungguh mengamati apa yang terjadi di depannya. Bukan mau nyelesain masalahnya doang. Memberi minum hal yang mudah, memberi uang buat orang miskin itu hal yang mudah. Tapi benar-benar mendedikasikan diri untuk melayani mereka yang miskin, di antara yang miskin, dengan hidup miskin juga, itu satu hal yang tidak mudah. Tapi dia bisa lakukan itu. Kenapa? Karena dia mengalami kebangunan rohani yang dimulai dari pengamatan dia yang serius tentang kehidupan sehari-hari. Dia gak lihat bahwa bapak itu cuma sekedar, oh minta-minta, ini orang minta-minta, aduh mentalnya kok begitu ya. Dia gak lihat begitu. Dia benar-benar lihat orang yang miskin itu, orang yang haus itu, seperti Kristus yang tersalib, Yesus yang tersalib, yang lagi minta minum kepada dia. Dan akhirnya di situ dia nangkep, Tuhan panggil saya untuk orang miskin ini.
Makanya sampai akhir dia melayani orang miskin, Bapak Ibu. Dia tidak melayani dari kekayaannya, tapi melayani dalam kemiskinannya. Ini yang luar biasa. Kebangunan rohani, Bapak Ibu, itu harus dimulai dari pengamatan yang serius terhadap hidup kita, terhadap apa yang kita jalani, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Pasti ada pesan Tuhan di situ. Dan disitulah kita bisa dapat kebangunan rohani. Waktu kita bisa menangkap suara Tuhan, melihat momentum yang Tuhan berikan, dapat baru. Kalau orang hanya sekedar, oh ya udah jalanin aja hidup, ya begini-gini aja lah. Oh ya udah semua wajar kok, biasa juga begini kok. Kita melewatkan berkat dari Tuhan. Sayang sekali. Makanya pasang mata rohani, pasang telinga rohani kita, supaya benar-benar kita tahu apa yang Tuhan mau sampaikan. Itu yang kedua. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kebangunan rohani itu ditandai dengan kehidupan yang berubah dan hidup dalam perubahan. Ini dua hal yang penting. Hidup yang berubah dan hidup dalam perubahan. Banyak orang cuma berhenti di yang pertama. Hidup yang berubah. Oke, aku berubah. Makanya ada orang Kristen tomat, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tomat. Tobat kumat. Tobat kumat. KKR besoknya kumat. KKR bulan kemudian kumat. Habis retreat semangat berapi-api, mencintai Tuhan, baca Alkitab saat teduh, 3 hari kemudian kumat. Kumat dosanya. Hidup yang berubah itu baik. Tapi jangan lupa, lanjutkan untuk hidup dalam perubahan itu. Hidup dalam perubahan. Orang yang mengalami kebangunan rohani, itu kerinduannya untuk berubah dan hidup dalam perubahan mulai menetap, mulai permanen. Dia mulai tinggalkan apa yang lama, yang dia tahu itu melukai perasaan Tuhan. Ini dilambangkan Ayub dengan, Ayub berkata, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Lihat Bapak Ibu, mencabut perkataan itu hidup yang berubah. Dari jahat ke baik gitu ya. Kalau direlasikan dengan kita sekarang ini tuh dari jahat jadi baik. Dan perhatikan ada kata dan di situ di ayat ke-6. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Duduk di situ Bapak Ibu kalau bahasa Ibrani biasanya. Duduk itu artinya sebuah kegiatan yang berdiam menetap gitu. Jadi bukan hanya hidup yang berubah, tapi hidup dalam perubahan itu. Ayub duduk dalam penyesalannya, duduk dalam debu dan abu. Artinya apa? Dalam perubahan yang sudah dia lakukan, dengan dia mencabut perkataan itu, dia tidak lagi mencurigai Allah. Sekarang dia hidup dalam kesungguhan, kepercayaan pada Allah. Bagaimana dengan kita? Apakah kebangunan rohani kita hanya sekedar terjadi 3 bulan setelah retreat, 1 bulan setelah KKR, 2 bulan setelah seminar rohani yang menggugah perasaan kita? Kalau itu terjadi, mari kita maju lagi Bapak Ibu. Kita berubah lagi yuk. Berubah lagi. Karena yang juga penting di samping hidup yang berubah, yaitu adalah hidup dalam perubahan yang terus menerus. Ayub duduk dalam debu dan abu. Dia berusaha hidup dalam perubahannya. Itu yang Ayub gambarkan. Ini jadi pelajaran bagi kita. Orang yang masuk dalam kebangunan rohani itu hidup dalam perubahan. Bukan hanya berubah hidupnya. Sekali-sekali, temporal, situasional, temperamental. Kalau lagi tersentuh berubah. Kalau lagi mau marah ya marah. Mau pelit ya pelit. Mau benci ya benci. Hidup dalam perubahan itu tanda kebangunan rohani. Bagaimana dengan Anda dan saya? Sudahkah kita mulai masuk dalam perubahan itu? Sudahkah kita konsisten dalam perubahan itu? Kalau belum, yuk Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mengundang kita semua untuk hidup dalam perubahan. Sadar bahwa kita tuh miskin Bapak Ibu. Miskin rohani, miskin karakter. Masih perlu Tuhan yang benar-benar, aku haus akan Dia. Haus. Jangan sampai kehausan akan Tuhan itu cuma jadi jargon. Jadi jargon. Karena udah terbiasa di GSKI, di Rehoboth, kita diajari haus akan Tuhan, tapi kita tidak mengalami. Yang ini gak bisa diceritain, memang harus dialamin. Kehausan, kemiskinan yang ekstrim pada Tuhan. Yang kedua tadi, kita harus benar-benar buka mata, buka telinga. Buka kerohanian kita buat melihat apa yang mesti kita ubah, apa yang jadi pesan Tuhan. Dan akhirnya kita hidup dalam perubahan itu. Saya berdoa kiranya kita bisa sama-sama
mengalami kebangunan rohani, menemukan panggilan yang Tuhan berikan pada kita di tempat kita masing-masing. Saya tidak perlu jadi saudara, saudara tidak perlu jadi saya. Dalam tempat kita masing-masing, benar-benar mengalami kebangunan rohani, perjumpaan yang benar-benar orisinal dengan Tuhan, bukan karena bayangan yang kita peroleh dari teman kita, dari hamba Tuhan tertentu, atau dari siapapun itu, bukan. Tapi benar-benar kita mengalami pribadi dengan Tuhan, pribadi lepas pribadi, dan itu menetap, mulai stabil, mulai konsisten. Karena kita benar-benar berurusan dengan Dia. Bukan cuma berurusan dengan apa yang ada di otak kita tentang Tuhan, tapi benar-benar berurusan dengan Tuhan itu sendiri. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kami akhiri ibadah tengah minggu kami dengan permintaan yang tulus Bapak. Kami mohon kami bisa mengalami kemiskinan, menyadari kemiskinan kami, ketelanjangan kami. Hal-hal yang belum masih jauh Bapak. Masih jauh dari apa yang Kau senangi, dari apa yang Kau inginkan. Ajari kami menyadari ketelanjangan kemiskinan ini Tuhan, supaya kami tidak bermegah atas apa yang kami sudah lakukan pada Engkau. Tapi kami benar-benar merasa miskin. Kami merasa perlu untuk lebih dalam, lebih kaya akan Engkau. Saya tidak tahu apa yang dialami oleh setiap penonton, setiap pemirsa, termasuk saya sendiri. Tapi saya percaya Engkau lebih mengenal kami ketimbang kami mengenal diri kami sendiri. Oleh karena itu tolong kami Bapak. Tolong kami. Dan bawa kami untuk terus bisa melihat apa yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Apa yang Kau ingin pesankan. Supaya kami hidup dalam perubahan. Supaya kami tidak naik turun, on off. Meskipun kami tahu kami akan mengalami dinamika itu. Tapi kami percaya kalau kami bersama dengan Engkau, kami bisa hidup dalam perubahan. Kami bisa hidup dalam pertobatan dengan benar. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami merindukan. Kami bisa terus semakin bertumbuh, semakin berkenan di hadapan-Mu. Sebagai manusia yang lemah dan rapuh. Kami mau berubah, kami mau berkenan. Supaya kami menyenangkan, memuaskan Engkau. Terimalah doa kami. Terimalah permohonan kami yang tulus ini Bapak. Supaya kami semua sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Mengalami kebangunan rohani yang daripada Engkau sendiri. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.